Selanjutnya kita membahas kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah sebagai induk dari ilmu hakikat. Kita sudah sampai pada pembahasan pada halaman 105. Minggu yang lalu membahas tentang al-jam'u dan al-farqu. Jam'u itu sifatnya masih global, sedangkan al-farqu itu sifatnya sudah tafsil. Kalau kita pahami secara teori martabat 7, bahwa pada posisi alam qadim yaitu wahidiyat, nah di situ desain alam semesta itu sudah final, yang disebut dengan lauhil mahfud. Itu al-jam'u, sifatnya masih al-jam'u ngumpul, masih global. Kemudian berproses mulai alam misal, Allah menciptakan ruh, berproses alam ruh dulu kemudian alam misal, berproses ke alam atsam, yaitu alam kehidupan nyata ini atau disebut dengan alam syahadah yang sudah beragam wujudnya. Sudah beragam wujudnya. Maka ini sudah menjadi al-farqu. Disebut pada maqamul farqi. Kemudian penjelasan berikutnya fal haqqu wal insan fi ainil jam'i wal alam fi ainit tafriqah la yajtami. Fal haqqu bermula al-haq. Al-haq ini sering digunakan oleh para ulama-ulama sufi, ulama-ulama hakikat, sebagai nama lain dari tajalli, madhar atau wujud alam semesta. Itu disebut dengan al-haq. Wal insan, ini menggunakan kata insan. Insan ini sebenarnya kalau di kajian hakikat ini ada kriteria. Ada insan basyari, insan basyari itu seperti kita yang sudah berfisik, berwujud. Ini namanya insan basyari. Insan yang disebut dengan manusia. Dia makan, minum, Nah, ini disebut insan basyari. Ada juga yang disebut dengan insan hakiki. Insan hakiki. Ada juga yang disebut dengan insan al-kamil. Manusia yang paripurna. Nah, ini insan hakiki, ada insan basyari, kemudian insan al-kamil. Ini istilah-istilah ini menjadi bagian dari pembahasan dalam ilmu-ilmu hakikat. Maka ketika menemukan kata al-insan, itu penjelasannya bisa panjang. Tidak sebagaimana istilah pada umum, al-insan itu kan manusia, berarti semua itu manusia al-insan. Padahal yang dimaksud di dalam ajaran-ajaran hakikat ini untuk melihat
Insan basyari ya, ini insan manusia yang pada umumnya manusia, ya, semua manusia itu disebut insan basyari. Tapi insan basyari ini ada yang kualitasnya sampai pada tahapan insan kamil. Jadi sosok insan kamil yang paripurna adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut sosok insan kamil. Ya, kemudian para sufi, ya, yang mengamalkan ajaran-ajaran ilmu hakikat dan para salik, ini goalnya, targetnya, keinginannya, himmahnya itu menjadi sosok insan al-kamil. Jadi manusia yang paripurna secara lahir, ya dia manusia basyari tadi, tapi secara batin itu sudah menembus ya ke alam malakut, alam jabarut itu. Jadi sempurna lahir dan batinnya. Maka kalau kita hanya menjadi insan biasa, insan basyari, ya, ada kalanya insan basyari ini jatuh pada martabat yang paling rendah, asfal safilin. Kenapa demikian? Karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka para sufi itu semangatnya, himmahnya ya, dalam belajar ilmu tasawuf dan torekoh, yang menjadi keinginannya, himmahnya adalah menjadi insan al-kamil, yaitu manusia yang sempurna lahir dan batin. Itu. Maka apabila al-insan dipahami secara hakikat, ya, ini fi ainil jam'i, dia menjadi esensi dari al-jam'i. Ya, karena tadi ada insan yang disebut dengan insan hakiki. Ini fi ainil jam'i. Sedangkan wal alam fi aini tafriqati, yaitu menjadi esensi dari tafriqah, pecahan. Pecahan itu ya ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan. Ini namanya tafriqah, pecah. Kemudian wujud manusia ternyata menjadi miliaran, karena setiap manusia antara satu yang lain berbeda-beda. Begitu juga tumbuhan, ya, jumlahnya ribuan, binatang juga sama. Ini sudah menjadi wujud tafriqah, wujud yang berproses terus menjadi wujud yang semakin berkembang. Maka disebut itu ainil tafriqah. La yastami, tidak dapat dikumpulkan. Kama la yaftariqul haqqu abadan, sebagaimana tidak bisa dipisah apa al-haqqu al-haq abadan selamanya. Jadi al-haq ini tidak bisa dipisah selamanya. Kenapa? Karena al-haq itu pandangan batin, tidak untuk diucapkan tadi sebagaimana dalam Durun Nafis. Jadi kalau kita menggunakan kata al-haq, itu pandangan batiniah kita itu terkoneksi dengan suhud tadi, ya, dengan suhud, yaitu memandang, mengembalikan kepada Allah. Ini pandangan yang menggunakan kata al-haq. Maka al-haq tidak bisa terpisah selamanya, ya, karena prakteknya yaitu dengan suhud tadi, ya, memandang apa yang dilihat, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama la yaftariqul insan, sebagaimana juga tidak bisa dipisah apa al insanu insan. Insan juga sama, ya. Tidak bisa dipisah ketika makna insan itu pada makna insan hakiki, gitu. Itu la yaftariqu. Tapi ketika insan yang dimaksud adalah insan basyari, ini sudah tafriqoh, terpisah. Wujudnya, buktinya apa? Ya buktinya wujud insan basyari, ya jumlahnya di alam semesta ini hampir 7 miliar. Ini berarti dia sudah berproses berkembang menjadi miliaran. Nah, sedangkan yang hakiki tadi, yang saya jelaskan tadi, insan hakiki tadi, ini yang tidak bisa dipisah. Lah, insan hakiki itu ya, yaitu pandangan mata batin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam teori martabat 7, ya, alam wahidiyat itu juga disebut dengan istilah lain insan hakiki, gitu. Jadi itu bisa dicek di beberapa manuskrip ulama Nusantara, itu memposisikan alam qadim yang ketiga, yaitu wahdah wahidiyah itu dengan istilah lain insan hakiki. Itu jadi sebagaimana tadi di awal sudah saya jelaskan, dalam memahami kata insan dalam kitab Ibnu Arabi ini harus detail. Apa yang dimaksud dengan insan hakiki, apa yang dimaksud dengan insan basyari, apa yang dimaksud dengan insan al-kamil. Nah, 3 ini harus bisa dipahami maknanya, sehingga prakteknya bisa tepat. Ya, kalau di sini ada kalimat kama la yaftariqul insan, berarti insan yang dimaksud adalah insan hakiki tadi. Wallahu, maka bermula Allah Subhanahu, maha suci Allah. Lam yazal fi azalihi bidzatihi wa sifatihi wa asma'ihi. Gitu. Jadi Allah yang maha suci itu senantiasa di dalam azalnya, bidzatihi dengan zatnya, wa sifatihi dengan sifatnya, wa asma'ihi. Lam yatajaddadu alaihi halun wala sabatalahu wasbun min khalqil alam lam yakun qabla dzalik alaih. Ini maksudnya, jadi menurut saya teori martabat 7 itu teori yang sangat memudahkan bagi kita, ya. Teori yang sangat simpel, memudahkan kita untuk memahami penjelasan soal aspek azali atau aspek qadim dan aspek hudus. Sebagaimana tadi ini, wallahu subhanahu lam yazal fi ajalihi bidzatihi wa sifatihi wa asma'ihi lam yatajaddadu alaihi halun wala sabata lahu wasbun min khalqil alam lam yakun qabla dzalik alaih. Itu kalau kita jelaskan, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pada zaman azali itu kalau dalam teori martabat 7 itu di alam qadim, ya. Alam qadim ada 3. Ahadiyat itu yang pertama, wahdah yang kedua, wahidiyat yang ketiga. 3 ini masuk wilayah qadim. Nah, di dalam wilayah qadim ini menurut teori para sufi, ya, martabat 7 di alam wahdah ini teorinya, penjelasannya itu yang ada hanya zat. Sifat belum ada, asma belum ada. Kemudian yang kedua wahdah,
Ini dalam teori martabat ini, teori martabat yang kedua wahdah ini itu sudah ada zat dan ada sifat. Asma belum ada. Martabat yang kedua wahdah ini juga disebut sebagai dengan istilah lain, yaitu Nur Muhammad atau Muhammad hakiki. Ini istilah-istilah lain. Kemudian yang ketiga wahidiyat itu sudah ada zat, ada sifat dan ada asma. Ya, di martabat ini ya itu rencana Allah ingin membuat alam semesta itu sudah detail dan finish dalam Lauhil Mahfud. Ini terkait dengan teori martabat 7. Lah, maka lam yazal fi azali bidzatihi wa sifatihi wa asma'ihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu fi azali dalam azalnya bidzatihi. Bidzati ini ketika di alam wahdah hanya zat. Kemudian wa sifatihi, zat dan sifat itu sudah ada pada zaman wahdah. Kemudian yang ketiga wa asma'ihi, ya, zat, sifat, asma ini sudah ada pada martabat wahidiyah. Jadi teori ini persis pas dengan istilah-istilah yang ada dalam martabat 7. Maka pada posisi ini, yaitu alam qadim ini, tidak ada sesuatu yang baru, hal yang baru, dan tidak ada sifat min khalqil alam, dari sifat-sifat kemakhlukan yang ada pada zaman ini, gitu. Karena sifatnya masih azali, sebab alam semesta belum ada, makhluk belum ada. Ini, maka di sini dijelaskan wala sabatalah waspun, tidak ditetapkan baginya sifat, ya, min khalqil alam, dari ciptaan alam. Karena alam belum ada, alam baru didesain, direncanakan oleh Allah, kemudian dalam Lauhil Mahfud ini. Jadi grand desainnya sudah ada, cuma wujud fisiknya belum berproses. Itu. Ini. Lam yakun qabla dzalik alaihi. Jadi belum ada pada zaman azali, belum ada apa-apa itu. Bal huwa al-an. Nah, kemudian dari azali berproses ya, dari rencana Allah di alam wahidiyat atau yang disebut dengan Lauhil Mahfud, grand design alam semesta ini sudah final di sini. Soal penciptaan alam semesta dan seisinya, termasuk baik yang sifatnya global maupun individual, termasuk terkait dengan diri kita perorangan, itu desainnya sudah ada di Lauhil Mahfud. Kemudian turun, ya, bertajali, berproses, ya, dalam teori martabat 7 yang disebut bagian yang kedua adalah hudus. Hudus itu mulai alam arwah, alam misal, alam adsan, dan yang keempat ini insan kamil. Nah, proses alam arwah ini awal, yaitu awal penciptaan ruh. Ya, ruhnya sudah mulai diciptakan oleh Allah. Kemudian alam misal itu aspek batiniah atau aspek metafisik sudah terbentuk. Ya. Surga neraka itu sudah ada. Ini diciptakan di alam misal. Kemudian yang alam atsam ini Allah menciptakan alam semesta seisinya yang sudah berubah wujud fisik. Nah, ini disebut alam misal atau alam syahadah. Lah, ketika kita pada posisi saat ini, wa bal huwa al-an, nah, bahkan dia al-an pada saat ini maksudnya huwa itu kembali kepada Allah. Al-an saat ini ya boleh dikatakan zamannya mu'alif Syekh Ibn Arabi, ya zamannya Syekh Ibn Arabi. Kalau al-an ya bagi kita yang membaca kitab ini
ya sekarang ini ala makana alaihi. Jadi dia Allah saat ini ala makana alaihi sebagaimana dia ada qabla wujudil kaun sebelum adanya alam semesta, kama wasofahu sebagaimana Allah mensifati hina qala ketika kama wasofahu sallallahu alaihi wasallam ya ketika mensifatinya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala ketika berkata kanallahu wala syai'a ma'ahu. Nah, ini menarik. Kalimat ini sering dikutip oleh para ulama muhakkikin ya. Syekh Ibnu Arabi, kemudian di kitab Durrun Nafis juga ada. Itu untuk menjawab soal konsep ketuhanan. Karena ada siapa Allah? Allah ada. Ya. Wala syai'a ma'ahu akan tetapi tidak ada sesuatu pun yang menyertainya. Ini dalam rangka menjaga tanzih Allah, menjaga sifat sucinya Allah. Nah, dalam teori Asy'ariyah ada sifat ma'ani, ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah mulai dari qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Ini sifat khususiyah yang dimiliki oleh Allah. Maka wala syai'a ma'ahu ini maksudnya tidak mungkin syai' itu sesuatu, syai' itu makhluk kemudian menyertai Allah. Nah, ini disebut pemahaman yang tanzih, yang mensucikan Allah dari sifat-sifat kemakhlukan. Ini. Maka orang yang sering menuduh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dengan beragam tuduhan ya dianggap panteistik, ya sebenarnya tidak benar. Kalau melihat yang dikutip oleh Syekh Ibn Arabi, kana Allah ada, tapi wala syai'a ma'ahu, artinya tidak ada sesuatu syai', tidak syai' ini kan meliputi alam semesta yang menyertainya. Jadi kana Allahu wala syai'a ma'ahu ini artinya menjaga sifat maha suci Allah, yaitu yang disebut dengan tanzih dari segala sifat-sifat kemakhlukan. Itu maka Allah memiliki sifat salbiyah, yaitu qidam, yang qidam hanya Allah, yang baqa hanya Allah, yang mukhalafatul lil khawadisi hanya Allah, yang qiyamuhu hanya Allah, yang wahdaniyah hanya Allah. Wa huwa al-an ala ma alaihi kana, itu wazida fi qoulihi, kemudian ada tambahan. Ya, ini harus hafal itu. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Ini konsep Ahlussunnah wal Jamaah, komplit Asy'ariyah ya, dalam memahami konsep ketuhanan. Jadi Allah ada tapi tidak ada sesuatu apapun ya makhluk yang menyertainya. Artinya ini menjaga tanzihnya Allah. Kemudian wazida fi qauli ditambahkan wa huwa al-an ala ma alaihi kana, gitu. Wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Sedangkan dia saat ini itu sesuai dengan apa yang ada. Sesuai dengan wujud yang ada. Artinya wujud-wujud yang ada seperti wujud alam semesta dan seisinya, yaitu alam al-ikana, itu harus dipandang tadi dengan syuhud bahwa adanya alam semesta seisinya itu ya sebagai madhar wujudullah, tapi dia bukan Allah, dia madhar wujudullah. Maka praktek yang untuk bisa menjaga tanzihnya Allah supaya tidak dicampur aduk ya, kalau yang mencampur aduk itu kan Allah, oh berarti kalau begitu Allah itu ya alam itu Allah kan, gitu. Ini salah, ini yang menyimpang. Gitu. Yang benar ya
alam semesta ini ya sebagai madhar, sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang ada di alam semesta, mulai dari bentuk makhluk yang besar maupun yang terkecil, bahkan yang tidak kasat mata seperti virus, pandangan batin kita itu harus mampu memandang, mengembalikan kepada Allah. Sebab ini sesuai konsekuensi ya, wahu al-an alama alaihi kana. Jadi apa yang sekarang ada yaitu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi penjelasan yang menurut saya ini sangat prinsip sekali ya bagi orang yang belajar ilmu hakikat, supaya tidak mencampur aduk ya. Karena ya faktanya banyak orang-orang yang belajar ilmu hakikat pemahamannya tidak utuh, akhirnya mencampur aduk. Nah, inilah yang sering menimbulkan perdebatan, kontroversi, dan menimbulkan keresahan. Tapi kalau praktiknya benar ya sebagaimana kana wahu wala syai'a ma'ahu, kemudian wahu al-ana alama alaihi kana, ini ya sesuai dengan tadi konsep tanzih ya. Sedangkan makhluk itu tasbih ya karena dia ciptaan, tapi tasbih ini harus dipandang ya dengan syuhud bahwa tasbih ini sebagai madhar wujudul haq, karena adanya tasbih yaitu alam semesta ini ya hakikatnya Allah lah yang mengadakan, tapi dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan, dia bukan Allah lah. Yang tidak diperbolehkan ketika sudah paham hakikat, oh ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nah, ini yang salah, ini yang kontroversi. Jadi jelas dari penjelasan Durrun Nafis dan penjelasan Al-Futuhat ya menguatkan bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam hal tauhid al-kasfi tetap berpegang kepada teori ya menjaga tanzihnya Allah, dan juga memandang tasbih. Tasbih itu ya tasbih itu ya makhluk, tapi tasbih ini dipandang sebagai tajalli wujudul haq. Nah, teori memandangnya tadi dalam Durrun Nafis disampaikan yaitu dengan suhudul kasroh fil wahdah atau suhudul wahdah fil kasroh. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin sempurna pemahaman kita, sehingga pengamalan kita akan mencapai pada pemahaman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.